Kelihatan. Oke. Sebenarnya nggak closure doang ya, ada beberapa, tapi berkaitan juga sih sebenarnya. Yang pertama protokol, kemudian closure dan multi thread sih gitu. Tapi kayaknya ini nggak akan lama sih ini materi ketiga ini. Sebentar juga beres, gampang kok. Gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Kita mulai dari project yang kemarin. Ini saya coba run dulu ya. Ini saya nambahin satu button di sini, di news. Nah ini button bookmark gini ya. Jadi nanti actionnya akan kayak gini, akan add to reading list kayak gini, tapi diklik sini nanti masuk ke sana gitu. Nah ini tuh strukturnya kayak gimana sih? Nah itu tuh kan sebenarnya news ini ya, news view cell. Ini sekedar button doang, button biasa, UI button nih, dan dikasih gambar bookmark seperti ini gitu. Kemudian outletnya ditarik ke si kelasnya. Nah ini. Oke, nah dari si view ini, ketika diklik, nah gimana cara nge-handle-nya? Oke, yang ini belum kan ya, yang model-model kayak gini gitu. Nah sebenarnya banyak pendekatan. Ada juga yang pakai kayak gini, ini misalnya sorry, ini image-nya pengen bisa diklik misalnya kan. Nah image ini bisa dipasangin gestur sebenarnya, ditarik gestur ke sini, nanti si gesturnya dijadikan apa ya, action di sini gitu. Nanti ketika klik actionnya apa gitu. Nah cuman dalam hal table view nggak disarankan sih pakai gestur di dalam sel. Dari versi-versi sebelumnya kadang-kadang ada terjadi masalah ketika di tab tuh gitu. Misal dia di tabnya nggak berhasil tapi di tab selnya berhasil kayak gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi nggak apa ya, mungkin ada yang bentrok ketika handle si gesturnya. Nah rekomendasi saya ya pakai ini aja, pakai button gitu. Nah Nah, katanya kan kayak gini ya. Ketika diklik, nah ini tuh ingin ditambahkan ke reading list, di mana si function add to reading list itu kan sebenarnya ada di view controller ya, di view control sini. Nah, kalau yang kemarin tuh ini kan functionnya yang edit cell. Nah, ini ya. Nah, ini segini gitu. Ini saya pindahkan ya. Saya ganti dengan fungsi add to reading list. Yes. Nah, add to reading list. Yes, tipenya yes. Oke, ya nggak masalah ya, cuma diganti gitu aja. Kita coba compile, ada typo dikit. Coba compile dulu, nggak ada masalah kayaknya. Oke, nah ini saya mau kasih komen aja untuk yang editing ini. Nah, gantinya dengan tombol yang tadi bookmark tadi. Oke, pertama-tama untuk handle si button, nah ketika kita klik button ini, kita bikin dulu actionnya. Action ketika button itu diklik ya. Nah, caranya sama kayak biasa, cuman di dalam file news view cell-nya, bukan di view controller. Dan kebetulan ini XCB juga ya. Nah, jadi kita tarik ke sini, misalnya bookmark button tab.
Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ngapain nih, gitu kan? Nah, next step-nya kita perlu bikin sebuah protokol di dalam kelas bukan, maksudnya nanti protokol itu dipakai di dalam kelas ini ya, di kelas NewsViewCell. Nah, bikin protokolnya sebenarnya boleh di mana aja, tapi kita bikin di sini aja. Protokol, misal kita kasih nama protokolnya NewsViewCell Delegate, gitu. Turunan NS Object Protokol. Oke. Nah, di sini saya bikin function. Ini sebenarnya nama fungsinya bebas. Cuma kalau misalnya naming convention saya biasanya gini, nama view-nya, terus fungsinya apa. Nah, jadi seperti ini. News view cell, bookmark button, tab gitu. Jadi ya sebenarnya biar mendeskripsikan aja bahwa bookmark button di tab di dalam cell ini, gitu, cell news view cell. Nah, nanti saya kasih parameternya cell, tipenya adalah news view cell. Protokol itu seperti apa ya? Abstrak class, abstrak interface lah kalau di bahasa lain interface. Jadi cuman deklarasi apa ya? Deklarasi function doang, tapi nggak ada implementasinya gitu seperti ini. Nah, next step kita bikin di sini weak var, kita kasih nama delegate. Nah, tipenya ini, yang tipenya protokol yang baru kita bikin. Nah, opsional. Oke. Nah, selanjutnya di si bookmark button tab kita panggil delegate dot yang function kita bikin di protokol tersebut. News view cell bookmark button tab. Nah, ini parameternya self gitu. Jadi mekanismenya gini. Nanti si delegate ini bakal diisi oleh sesuatu apapun siapapun gitu ya yang bakal ngeimplementasi protokol ini gitu. Dan ketika si button tersebut diklik gitu. Nah, button itu diklikkan ya yang tadi bookmark yang ini kan. Artinya kan function ini dipanggil. Nah, kemudian bakal manggil function yang diimplement oleh si delegate tadi gitu. Oleh si delegate yang bakal dimasukkan ke sini. Delegate ke sini. Gitu. Oke. Nah, ini persiapan desainnya udah seperti ini. Nah, terus kita balik ke home view controller. Nah, yang ini ya, yang news view cell tadi kan kita nambahin delegate. Nah, di sini kita set delegate. Nah, ada ya delegate. Delegate itu yang tadi kita bikin. Nah, yang ini. Ada delegate di set self gitu. Nah, ini fungsinya di ini ya, di ketika kita menginisialisasi si selnya, si sel untuk si table view, cell forward index. Nah, ini di bagian ketika kita nge-provide news cell-nya. Gitu. Nah, ini error karena kita belum mengimplement protokolnya ya di si self ini. Di mana si self ini adalah home view controller ya. Oke, nah coba kita implement aja di bawah kali ya. Di bawahnya lah di sini biar dekat. Saya kasih mark extension home view controller implement yang tadi news view cell delegate. Nah, gitu. Nah, ini error yang hilang. Ayo hilang. Nah, kan hilang. Nah, pindah errornya ke sini. Nah, dan di sini harus implement function yang tadi yang didefinisikan di dalam protokolnya. Nah, ini di sini ada bantuan ya. Bisa diklik, tinggal di fix saja, nanti otomatis kebikin. Nah, ini fungsinya yang tadi news view cell, bookmark button, tab. Gitu. Oke. Nah, kita tes dulu. Kita kasih print out dulu ya.
Ambil ada Oke, pertanyaan nih, Bre. boleh, boleh. Iya, tapi mesti buka file itu, Newsview Cell. Oke. eh, Oke, yang ini. Kalau si protokolnya nggak pakai NS Object Protocol, itu Boleh, jalan nggak? jalan. Tapi Hmm. trade off-nya di sini nggak bisa weak. Dan ini nggak bisa opsional. Gitu. Oh, bisa Ya, nggak ya opsional? Saya lupa. Kayak gini. Oke. Sekalian jelasin weak yang tadi itu tuh apa sih sebenarnya. Nah, ini tadi saya udah bikin ya. Saya coba klik. Nah, ke eksekusi ya. Printout-nya. Oke. Oke, tadi nggak pakai NS Object Protocol nggak masalah. Cuman di sini nggak weak gitu. Oke, nggak masalah kan ya? Nggak masalah. Nah, kenapa sih pakai NS Object Protocol dan kenapa weak? Apa itu weak gitu? Nah, ini sebenarnya NS Object Protocol biar bisa weak aja sih sebenarnya gitu. Nah, eh, saya buat draw IO aja ya. Oke, kalau misalnya ada weak berarti ada ini ya strong. Dan term itu dipakai di ini sih di sejak Objective C. Kalau Objective C kita bikin variabel tuh wajib mencerminkan apakah variabel tersebut weak atau strong. Bedanya apa sih weak sama strong? Nah, misal saya punya saya bikin suatu referensi gitu A dari sebuah kelas gitu. Oke. Nah, artinya di memori gitu ya, dialokasikan untuk objek kelas ini untuk instansi kelas ini gitu. Ini si kelas. Di mana si pointernya adalah si A. Ya kan? A kecil deh. Oke. Nah, kotak, kotak ini aja deh. Ini A. Oke. Nah, si A tuh nunjuk ke sini kan ya. Nah, nunjuk ke si kelas. Artinya kalau kayak gini kan A nge-reference ke si kelas di memori di somewhere di mana lah ya. Nah, kemudian kita tulis kayak gini. Let B masukkan A. Oke. Nah, artinya nanti ada satu reference lagi, satu variabel di mana dia nge-reference ke si ini juga gitu. Oke. Oke. Nah, terus tadi saya bikin misalnya let A dan di sini saya bikin week. Biasanya kalau week tuh var ya, nggak bisa let. Nah, oke. Nah, ini karena week saya tandai kayak gini. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gini gitu ya. Nah, let's say saya kayak gini. Saya bakal bilang B masukkan nil. Ya, B masukkan nil. Artinya kan referensi B ke si A itu dihapus ya. Jadi B nggak punya referensi apa-apa dan nggak nunjuk kemana-mana. Oke, ini nggak masalah. A tetap nilainya adalah kelas. Oke, balik lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita A di set nil, nah ketika ini di set nil, ketika A hilang, si kelas ini nggak punya referensi yang menunjukin ke dia itu secara strong. Jadi si kelas ini bakal dihapus. Which is menyebabkan B juga jadi nil gitu. Oke, oke saya ulangi lagi ya.
Eh, jadi si kelas itu bakal dihapus kalau misalnya nggak ada referensi yang nunjukin ke dia, nggak ada referensi yang nunjuk ke dia gitu ya, secara strong. Dalam hal ini kan yang nunjuk secara strong ini cuma A doang kan. Ketika itu dihapus, walaupun ada referensi yang nunjuk ke si dia tuh, yaitu si B, tapi dia tuh weak, nah dia nggak akan dianggap nanti gitu. Tetap si kelas ini bakal kehapus di memori gitu. Dan si B jadi nil juga. Begitu. Oke, kebayang ya. Jadi kalau misalnya B yang dihapus, B yang di set nil, ya nggak masalah. A tetap strong, plus tetap ada gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, ya plus bakal hilang gitu. Oke, paham ya? Ya, ini bagus untuk memory management. Ya, memory management. Kenapa dalam kasus ini, kenapa sih saya ngesetnya kayak gini? Nah, gini sih sebenarnya. Dalam kasus itu tuh berarti kan nantinya ya, nantinya si delegate ini kan bakal diisi sama si view controller nih, si home ya, si home mana ya? Nah ini delegate self siapa sih? Si view controller gitu. Sedangkan si cell tuh akan ada di dalam view, ada di dalam view controller. Nah yang saya takutkan nanti kayak gini. Ini si view controller, PC lah ya, view controller. Dia punya reference ke si cell gitu. Ya nggak langsung mungkin dari view controller ke table dulu, ke sini kan, baru ke si cell, gitu. Nah ini biasanya strong sih. Saya ubah gitu. Nah kalau misalnya kejadian gini dan si cell ini punya reference ke view controller gitu, which is yang tadi si delegate tadi di set, dan dia strong, takutnya ketika si selnya mau dimatiin tuh nggak bisa karena dia punya referensi ke sini gitu, dan sini tuh nggak mati gitu, jadi ini nggak bisa mati dulu gitu. Nanti ada apa yang namanya memory leak, ada apa ya istilahnya ya, jadi ini tuh cyclic apa gitu, saya lupa istilahnya apa gitu. Intinya nanti ada memory leak di mana si view controller ini tuh nggak bisa mati, nggak bisa dihapus dari memori karena apa, ada pointer yang masih menunjukkan dia secara strong, which is cell. Si cell ya mau dimatiin juga nggak bisa gitu, karena masih ditunjukkan masih table dan seterusnya lah gitu. Si view control juga kan masih ke sini gitu. Seperti itu. Jadi salah satunya jangan dibikin lingkaran setup kayak gini, salah satunya di set quick aja gitu kan. Which is ya kalau misalnya ada yang mati salah satu, ya ini nggak ikut-ikutan jadi memory leak gitu. Seperti itu. Disarankan aja sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya itu manjur sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita pakai profiling gitu ya, di sini tuh ada profiling, nanti bisa belajar. Jadi kita bisa ngedetek memory leak. Jadi kalau misalnya kita pindah halaman di memori gitu ya, misal saya run dulu ya. Kalau nggak salah di Xcode tuh ada ini deh, Ada instrumen, Bray. nah ini. Ya. Nah, misal ya, ketika saya ngeklik ini, nah ini aja, ngeklik ini, nah ini kan ngeload halaman baru. Biasanya memorinya tuh naik gitu, naik gitu kan. Oh, udah beres gitu. Nah, ketika saya down, balik lagi. Nah, yang seharusnya terjadi adalah memorinya turun lagi kan. Ya enggak, karena ya halaman yang udah saya buka udah saya tutup, udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, cuman kadang-kadang nyangkut nih, kok nggak turun-turun gitu kan. Buka sana buka sini, memorinya menggak, ya crash aja gitu kan. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Eh, jadi ya untuk meminimalisasi kasus-kasus seperti itu ya sebisa mungkin kalau misalnya emang bisa di pointing sebagai quick aja gitu. Dan salah satunya pakai Slack juga.
ini sih bisa. Kalau start tuh lebih aman gitu kan. Dia karena referensinya nggak reference apa variabelnya pointingnya nggak secara reference tapi secara value gitu. Jadi kalau misalnya mati ya cuman itu doang, referensinya cuma satu, itu nggak ada yang lain. Seperti itu. Oke, paham ya? Itu weak dan strong. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Kalau misalnya nggak terlalu paham ya ngoding aja dulu, jalan-jalan, nanti lebih dalam, nemu kasus, oh ternyata kayak gini gitu. Karena saya pernah, itu udah saya ngerasain kasus gara-gara pakai strong, kacau semua gitu. Data ngaco dan entah error di belakang crash, entah apa gitu. Ternyata instansi view controller yang sebelumnya dibuka tuh belum mati ternyata, dan masih ada proses akses API dan lain-lain gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang tadi, ada pertanyaan dulu nggak? Belum lagi, Blay. Belum Ada lagi. Oke, lanjut. seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi untuk nge-handle si bookmark ini. Nah, ini kan kita di passing si cell-nya doang nih. Sedangkan kita kan perlu index path biar untuk ngambil dalam kasus ini tuh kan, kalau kasus yang edit styling yang di swipe tadi kan enaknya udah ada index path-nya, tinggal kita ambil dari news. Nah, kalau kasus yang ini kita belum punya nih index path-nya, kita harus dapetin dulu sendiri. Nah, ini saya balikin cell dari si protokol karena untuk dipakai gitu. Kalau kita lihat ke sini, selain cell bisa ngasih apa lagi sih? Sebenarnya enggak sih. Ya saya ngasih self doang karena ya available-nya cuma itu doang. Karena di cell ini juga nggak nyimpen data apa-apa, kecuali data yang UI doang kan ya. Nah, di sini cara ngambil index path-nya gimana? Nah, kita ada function-nya. Index path dari table view. Table view ini referensi yang atas ya. Yang atas yang ini. Mana? Nah, ini table view. Table view-nya dot index path for cell gitu. Nah, kenapa pakai if let? Ya, karena ini belum tentu ada si index path-nya gitu. Jadi dia balikannya nggak ada keluar ininya. Jadi dia balikannya opsional sih, bisa nggak ditemukan si index path-nya. Nah, ini dapat index path, kita ambil news-nya, self.news index path.throw, terus tinggal add to reading list news gitu. Terus misal ya cell.bookmark button is enable false gitu. Misal, jadi nggak bisa dipencet lagi si bukunya, si bookmarknya. Kita coba run, kita klik yang ini ya. Klik, nah ini jadi disable ya, nggak bisa dipencet lagi. Oke, ada ya muncul ke sini gitu. Jadi ini, oke muncul ya. Oke, dan hati-hati kalau misalnya ngeset kayak gini. Nah ini yang tadi saya belum klik, dia udah abu-abu duluan ya. Nah artinya kalau misalnya kita ngeset kayak gini, ngeset state si tombol yang ada di sel, nah si sel ini tuh bakal di-reuse. Kita scroll, jadi, nah ini kan bakal ngilang nih si sel yang FBI ini. Nah, ngilang. Nah, si selnya kan ngilang nih. Nah, si sel yang tadi ngilang tuh bakal pindah ke atas, di-reuse lagi untuk nampilin data yang beda gitu. Nah, makanya si state UI-nya harus kita benerin nih. Harus kita benerin is enable-nya true gitu. Nanti Mas kalau misalnya yang udah ke bookmark bisa dipencet lagi dong ya. Udah nggak masalah sih. Itu bisa dicek, bisa dikasih di sini kan enable true, ini saya nggak ada pengecekan apa-apa. Ini bisa dicek juga kalau misalnya emang udah di set jadi reading list ya,
di set enable-nya false, otherwise true kan ya. Nah, contoh yang sebenarnya nggak masalah kan ketika kita add ini juga, ketika saya add si ke reading list kan kemarin saya ini ya, saya cek bahwa apakah udah ada di reading list atau belum. Makanya kalau misalnya udah ada, ya akan saya add lagi ya kan. Ini saya add, ini akan double karena udah ada. Oh ada ternyata. Nah ini harus dicek nih. Oke, add to reading list. Oke ya, nanti boleh dicek masing-masing saja. Insert, mungkin di sini nih. Mungkin ID-nya beda atau gimana, mungkin salah di sininya. Mungkin ID-nya masukin atau gimana gitu. Nanti coba di trace aja. Kan ada satu bug tuh, lumayan buat belajar. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang protokol? Enggak, jadi kepikiran solving bugs-nya aja. Oke, boleh dipikirin nanti deh, kalau sekarang takutnya nggak sempat gitu. Oke. Nanti mungkin Rabu. Saya curiganya ID itu nggak apa ya, Nggak unik. nggak unik. Kalau nggak salah ada URL, ada Yuri. Coba pakai Yuri ngeceknya. Iya, Mana dari ya? API-nya ya. Dari API-nya. Curiganya itu sih, ya apalagi biasanya. Kalau nggak Yuri, ini deh. Mana tadi? Sorry, news core data kelas ya. Nah ini. Coba URL. Sama-sama unik sih harusnya. Masukin. Ada satu ya. Nah, biru lagi ya. Saya masukin lagi. Nah, tuh kan. Berarti benar ID nggak unik. Ini dia nggak masuk lagi. URL yang unik. Nah, oke, solve kan? Nah, seperti itu. Mikirnya udah overthinking. Iya, jangan. Aduh, ini ada code saya yang error. Filosofinya pede dulu gitu kan. Pede dulu aja. Kalau misalnya lihat datanya gitu kan, oh datanya ternyata ID-nya nggak unik gitu. Artinya kan code kita nggak salah. Datanya yang kita asumsikan kayak gini ternyata salah asumsi kita gitu. Jadi ya Ya, ini pertama gitu. pede dulu, yang kedua keras kepala, yang ketiga salahin pemerintah. Gitu. Oke. Oke ya, gampang lah protokol tuh. Protokol gitu doang sih. Ini untuk yang sel. Praktisnya kayak gini sih. Gitu. Best practice-nya biasanya pakai protokol. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Nah, ada pertanyaan, oh tapi ada, lebih ke ini sih, curious aja. boleh. Kalau bikin protokol di hampir di setiap project, apakah ada atau bisa di skip gitu? Gimana? Maksudnya? Setiap bikin project aplikasi, protokol itu akan selalu digunakan. Kalau saya biasanya pakai sih apapun gitu. Sebenarnya nggak perlu, kasusnya nggak kayak gini aja. Misal untuk misalnya pattern, factory pattern gitu ya. Software engineering kan ada factory pattern, pakai protokol kayak gitulah. Jadi nggak Ya, melulu soal UI sih sebenarnya. Banyak kegunaan protokol. Gitu. sip. Oke, Lanjut. lanjut ya. Kita lanjut ke closure. Closure itu apa sih? Simpelnya closure itu adalah kumpulan code yang bisa dipakai nanti gitu. Gitu doang sebenarnya closure itu.
Nah, kumpulan code itu seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kita bikin function itu kan sebenarnya isi function tersebut kumpulan code ya, ya nggak? Nah, si closure ini bisa dipasingkan gitu. Jadi ada function parameternya closure gitu. Bahkan gitu ya, function parameternya function lagi bisa boleh kalau di Swift tuh. Makanya closure tuh apa ya? Sebenarnya kalau kalau kata saya tuh closure tuh adalah function gitu. Jadi contoh gini, ini abaikan dulu ya. Ini untuk mempersingkat aja. Ini saya penulisan kayak gini, bayangin kayak gini nih. Function condition gitu. Inputannya integer, returnnya boolean gitu. Nah ini sama ya, gitu. Jadi function ini menerima integer dan membalikan nilai boolean gitu ya. Return true misalnya gitu. Ya enggak? Oke, saya komen dulu. Terus di sini saya ada function less than 10. Jadi sebenarnya ngecek number, apakah number ini adalah kurang dari 10. Nah, terus di sini saya punya check array. Array-nya apa? Array-nya dalamnya integer nih. Array-nya integer, ngecek array di dalamnya apakah ada dengan kondisi tertentu gitu. Ini di dalamnya ini ya cuma looping doang for in integer item di setiap, kalau misalnya ada item yang di dalam array itu memenuhi kondisi langsung return true. Kalau misalnya nggak ada return false gitu. Nah kalau kita lihat di sini check array ya, misalnya ada nomor gini kita pakai gini check array-nya mana yang ini gitu kan. Conditionnya, nah saya conditionnya mau set, nah ini bisa dipasing nih. Nah terus dan 10 gitu. Nah nanti tinggal kita run, nah true ya. Masa nggak enak dari lihat dari pikir mah result. Nah, seenggaknya ada di konsol nanti. Nah true ya. Ada. Kalau misalnya nggak ada gimana? Kita stop run lagi, false gitu. Jadi ketika kita cek di dalam array dengan kondisinya less than 10, nah ini nggak ada gitu. Kebayang nggak cara kerjanya? Oke, kalau misalnya kayak gini, saya cara tulisnya kayak gini, saya bedain ya. Condition, nah, ini kan conditionnya. Ini sama saya di enter, klik enter. Nah nanti akan berubah jadi kayak gini. Ini tuh closure. Instead saya passing yang tadi, yang less than 10 ini gitu. Nah, saya implement sendiri di sini. Misal di sini value, di sini code-nya saya return. Kenapa saya return? Karena si condition ini minta balikan boolean. Ya. Nah, parameter inputnya integer, saya kasih nama value. Kemudian kita harus ngebalikin boolean value lebih dari 100 misalnya. Beda lagi kan, bukan less than 10 tapi more than 100 gitu. Sekarang harusnya pause lagi kan ya. Kalau misalnya cek, kalau misalnya saya ada satu nilainya 120, oke jadi true gitu. Artinya cek array ini kan sebenarnya kondisinya dinamis ya, tergantung inputan gitu. Ya enggak? Nah, itu closure. Contoh yang lain.
saya nulisnya nggak akan kayak gini. Saya bikin kayak gini, let condition kurung buka value gini nih, integer boolean sampingan, nah, kurung buka kurung tutup di sini value in return value sampingan 11. Nah, di condition ini sama saya di result check array numbers ya, condition yang atas nih ada ya, enter print harusnya 11 ada ya, true. Coba kita run, true. Nah, kalau kita hilangkan 11-nya harusnya false ya kan. Nah, kan kayak gitu. Nah, penulisannya closure itu biasanya seperti ini. Ini tipe datanya. Inputannya integer, balikannya boolean. Dan itu tuh harus sama strukturnya. Nah, tadi saya kan bisa masukin function. Sebenarnya function apa aja bisa asalkan struktur inputan dan balikannya tuh sama gitu. Ini integer dan boolean, integer boolean. Nah, tadi saya bikin type alias condition integer boolean juga gitu kalau misalnya ini. Jadi string, nah ini nggak bisa nih. Si check array conditionnya ini udah beda kan tipenya. Jadi nggak bisa dimasukin ke sini gitu. Nah, ini error. Cannot convert type integer boolean expected argument type string boolean gitu. Seperti itu. Ini closure. Bingung? Oke, Ya. bingung. gambar, Nih, gambar. saya kasih di gambar juga, saya bingung gambarnya kayak gimana. Iya sih, benar. Saya kasih satu yang ini deh, yang lebih simpel. Nah, tadi kan ketika saya bikin bookmark ini, saya kan harus bikin protokol ya kan, bikin protokol, nanti si protokolnya diimplementasi home ya kan, karena tadi implementasi si protokol. Nah, ini implementasi kayak gini kan, baru panggil add to reading list ya kan. Nah, coba saya bikin kayak gini. Di sini saya bikin var closure tipenya adalah sel sinus si selnya, kembalikannya void, artinya nggak ngebalikin apa-apa ya. Nah, ini sebenarnya closure juga bisa dijadiin opsional, tapi kita harus kasih kurung dan tanda tanya seperti ini. Nggak bisa kayak gini. Nah, kalau kayak gini artinya si opsional itu si void-nya yang opsional gitu, bukan si closure-nya. Nah, bisa kayak gini. Oke. Nah, kemudian di sini saya tambahin function set on misalnya. Set on bookmark button tab. Nah, tipenya saya masukkan ini. Closure. Nah, kayak gini. Nah, kalau bingung nulis kayak gini gitu ya, pakai type alias aja, kayak yang di sini, type alias condition gitu kan. Nah, ini saya nulisnya berulang aja nggak apa-apa. Ini ya, news view cell void, news view cell void. Nah, nanti saya tinggal bilang self dot closure set closure. Self yang ini closure, saya set closure yang ini.
Oke, tinggal di fix saja. Dia katanya butuh escaping. Nanti cari tahu escaping itu apa. Oke, saya juga masih belum paham ini escaping itu apa. Oke, udah ya. Nah, nanti si self delegate ini saya komen ya. Saya tinggal bilang self dot closure kurung buka self closure itu yang mana yang ini dipanggil. Nah, ini gara-gara ini sih. Gara-gara si closure ini tuh opsional jadi kayak gini. Nah, panggil. Kalau bingung gitu ya, bingung opsional ini saya hilangkan aja. Saya kasih inisialisasi kayak gini, gini doang. Jadi closure ini nggak perlu opsional, langsung closure self. Ini sebenarnya kayak manggil function ya, self closure dengan inputan ini news view cell kan. News view cell ya kita bisa kasih di sini self ya kan. Self kan news view cell ya, dan di sini nggak usah pakai self biasanya. Karena konteksnya udah jelas. Seperti itu. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Sebenarnya Nah, ini ada pertanyaan sih. oke. Tapi pertanyaannya lebih ke balik lagi ke tadi yang protokol. Oh, nanti ya Jadi, tanggung habis ini. jadi Hmm, tanggung, diberesin ya, dulu gitu. ya. Oke. Tadi saya bikin closure, terus tambahin function, set on bookmark tab, gitu kan. Inputannya tipenya yang sama dengan si closure ini, kemudian cuma nge-assign doang. Gitu. Nah, terus ketika buttonnya di tab, closure self dieksekusi si closure-nya. Si ini. Nah, nanti di si home view controller, kita nggak usah ngimplement delegate jadinya. Cukup self.set on bookmark button tab. Nah, ini kan ada ini ya. Bisa di-enter nih. Di sini self, misal. Ya udah, copy paste yang ini. Ini kayak gara-gara di dalam browser ini harus pakai self.table view. Self.attribute list, so penempatan, enable, false. Oke, jadi saya ngodingnya inline ya di sini di ketika kita provide si selnya gitu. Jadi nggak bikin ya ceritanya gitu kalau misalnya pakai closure nggak perlu bikin protokol kayak gini ya. Nah, kita coba run. Takutnya nggak percaya ini nggak dieksekusi, ini saya komenin aja ya. Saya run ulang. Better pakai protokol atau closure kalau case-nya kayak gitu. Kalau saya lagi malas saya pakai closure sih. Wow, jawaban yang sungguh wow. Mana ya, yang mana yang belum ya, yang ini nih, yang ada list ya. Nah ini udah benar ya behavior-nya tadi, ini jadi abu. Kita lihat di sini. Nah kan sama aja hasilnya kan. Gitu. Cuman kalau saya bilang ini lebih simpel gitu. Kita ngodingnya inline aja pas pas kita provide si cell-nya gitu. Kita set juga si handlernya kayak gini gitu. Ya udah beres gitu. Oh iya, iya, iya. Seperti itu. Style ya. Style aja ya berarti. Style aja sih sepertinya, lebih suka yang mana. Oke. Oke, ada pertanyaan boleh? Boleh. Ya. Jadi tadi semoga bisa menjawab ya Mas Tommy. Better protokol atau closure tergantung stylenya. Sama aja kan, pendekatannya sama aja. Sama. Kalau saya bilang lebih gampang mana si closure lebih nggak ribet gitu kan, lebih nggak ribet. Saya perlu implement protokolnya gitu, nggak usah. Ya. Ya terserah sih. Serah Terus aja. ini dari Mas Ferul nih nanya bedanya protokol sama observer. Ya. Sebetulnya Beda dong. nanti silakan ditambahkan. Sebetulnya observer itu punya dua teknik ya. Satu pakai protokol, satu lagi pakai notification center. Notification gitu.
Kalau dari Oh, Mas Bay gimana? kalau protokol tuh ya kayak gini, ini doang sih sebenarnya, kumpulan apa ya, kumpulan function doang. Nah, kalau misalnya observer itu tuh apa ya? Observer tuh gimana ya kasusnya ya? Saya nggak nangkap. Kalau kalau yang saya nangkap observer tuh eh, apa ya? Misalnya ada Notifikasi. notifikasi yang Ya, kita observe gitu. ya, Observernya bisa siapa aja kan sebenarnya. betul. Ya, mungkin Apa ya? contohnya kalau kita setup apa ya, semacam one to many relationship kan. Hmm. Nah, itu kan ada beberapa objek itu kalau ada perubahan tuh kita mesti observe tuh. Hmm. Nah, observe-nya tuh bisa dua cara kalau di Swift ya, setauku ya. Oke, Satu pakai notification, betul. gitu. Satu lagi pakai protokol itu. Oke, Sebenarnya ada oke, cara oke. lain gitu. Ya, ya, ya. Ada Saya beberapa ngerti, ngerti. Nah, gitu. itu tergantung yang nge-provide notifikasinya gitu. Kadang-kadang ada notifikasi yang pakai ya notification center itu kan. Kita bikin sendiri. Ada juga yang kita harus ngeset protokol nih, siapa yang mengimplement protokolnya gitu. Nanti nanti notifikasinya di passing lewat si protokol tersebut dari delegate-nya gitu. Jadi kalau saya bilang bedanya sih beda mekanisme aja. Yang namanya notification center kan di broadcast-nya ke semua tuh, ke semua apa ya, ke semua bagian aplikasi, mau di dalam model, mau di bagian view. Kalau misalnya kita nggak observe value tertentu ya itu kita dapat gitu. Tapi kalau protokol cuma dapat sama yang implementnya doang gitu. Ya, Seperti itu. Lebih baik yang mana? Ya kalau saya lebih baik protokol aja karena lebih apa ya? aplikasinya lebih nggak capek. Uh, kalau misalnya notification notification center kan bisa kemana-mana ya ngetrace-nya, nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya protokol kan jelas si itu doang yang implement, berarti ya masalahnya di si bagian yang itu doang gitu. Itu. Ya, sip, sip, sip. Ya, memang Oke. materinya pendek sih kalau yang closure tuh, cuman kenapa butuh waktu panjang? Karena memang jerok. Nah, Karena memang butuh butuh apa ya? Diulang-ulang iya, nah, memahami jadi kuncinya iya gitu uh, ya. jadi kalau misalnya lihat kode orang kayak gini jangan bingung, ini tuh closure gitu. Jangan jangan diambil pusing, ini tuh ya tipe variabel aja sih sebenarnya. Anggap aja ini tipe variabel gitu. Dah kok gitu. Seperti itu. Gimana gimana? Balik lagi ke playground. Oke, Sorry. playground. Hmm, em, bentar, tadi gue mau nanya apa, gue jadi lupa lagi ah. Eh, yang lain, ayo ayo sambil. Oh ini ada pertanyaan lagi nih. Nah ya benar nih, cocok nih dengan apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy. Jadi kan ini kalau kita main unit testing nih, mending protokol atau closure nih. Gitu Apa yang kan mau Mas Tommy maksudnya kan? apa yang mau dites nih? Testing atau unit testing nih Mas Tommy nih? Oh, testing testing function, testing. Hmm, Kalau kalau pertanyaan Mas Tommy sih kalau untuk kebutuhan testing mending protokol atau closure. Kalau orang tadi nanyanya unit test, lebih ke unit test gitu. Kalau bikin-bikin unit test dan lain-lain. apa ya? Sebenarnya mau bikin protokol atau bikin closure ya perlu kita tes semua sih. Harusnya nggak ada masalah sih. Closure atau protokol? Bentar. Saya bingung nih jawabnya. Oke. Karena maksudnya closure protokol tuh code kitanya kan supaya code kita dites kan. Nah, code kitanya tuh sebaiknya pakai closure apa protokol gitu. Iya betul kayak gitu. Ya, kalau saya bilang lebih baik closure atau protokol nggak juga sih. Sama aja sih kalau menurut saya.
Ya, yang jadi tantangan nanti kita cara apa ya? Cara bikin unit testnya, cara kita ngodingnya sih sebenarnya pakai protokol, tapi kan mungkin dikemas lagi. Protokol kan cuman interface doang ya. Interface ya nanti kita implement dan ujung-ujungnya biasanya kalau misalnya protokol misalnya yang tadi yang button tab yang ini mana ya? Eh, nah ini protokol ya paling sampai sini doang gitu. Yang di dalam ininya manggil satu fungsi lagi yang untuk di ini, yang untuk di tes gitu. Nah kalau misalnya untuk masalah si ini eh, tab apakah benar ini next tab-nya segini itu lebih ke kalau menurut saya lebih ke UI testing sih nantinya. Karena ya apa ya namanya ya? Itu kan lebih ke flow ya, flow aplikasi gitu. Apakah benar ini data yang dimasukin adalah row index path sekian gitu. Tapi kan function untuk masukkan masukkan apa news ke reading listnya kan itu unit test kan, bukan UI test seperti itu. Nah kalau di sini mungkin agak trikinya ya sama aja sih, dipecahnya kayak gimana gitu di sini, biar bisa testable si function add to reading listnya ini gitu. Nah untuk masalah ini enable gitu kan, itu bisa pakai UI test gitu. Karena nggak mungkin kita pakai unit test dan ngecek ini gimana gitu kan, ngecek UI pakai unit test nggak bisa gitu sih. Saya biasanya pakai unit UI test sih, bikin satu-satu kita Ya. rekam gimana gitu kan, ya udah jalanin otomatis gitu kan. Ketika ada apa fitur baru di launching gitu kan, kita tes regresi dulu gitu kan. Kalau misalnya lulus ya udah lanjut rilis gitu kan. Kalau misalnya ternyata jadi ada fitur yang nggak jalan gitu kan, ya dicek gitu. Ya, 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 ya. Ini menarik lah, nanti Hmm. ada kelas khusus kayaknya buat unit testing Nah itu tuh sama UI test. tes UI Soalnya test banyak. tuh Waktu itu berapa hari? 3 hari ya kita ya? hari, dan sebenarnya Jadi itu uh, tesnya aplikasinya simple banget dan testingnya ya ya gitu gitu kan. testingnya yang lebih berat daripada bikin Ah, aplikasinya. testingnya kadang-kadang kan males ya bikin unit teh tes unit itu kadang-kadang males, kadang-kadang bikin tesnya lebih lama daripada ngodingnya gitu. Iya, iya. Tapi untuk nge-sum up juga supaya Mas Tommy mungkin nggak penasaran, mungkin lebih ke preferensinya untuk aplikasi yang kita develop, yang kita ajarkan di bootcamp, itu porsinya better mana nih? Protokol atau closure nih yang sering Nah gitu. Ini buat standar uh, bootcamp kita aja. biasanya protokol sih, karena apa kadang-kadang kebanyakan inline code kayak gini kan jadi tambah panjang juga kan. Ini saya pengen ngeluarin nge-reproduce nge-reuse satu sel aja code-nya segini gitu kan. Tapi kalau misalnya delegate kan ini satu baris, sedangkan code ini ya somewhere gitu kan. Walaupun agak ribet tapi kayaknya lebih rapi sih gitu. Walaupun nanti mungkin orang baru yang nge-trash-nya tuh agak bingung ini disimpan di mana gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah kita ajarin coding convention kita kayak gimana ya, dia bakal ngerti. Makanya kalau saya bikin tuh suka kasih mark-mark kayak gini kan. Ini biar nggak pusing, baik saya maupun orang yang bakal baca code-nya gitu. Oh ini tuh, ini apa sih namanya? Ini section ketik untuk implement si ini gitu, si news delegate ini gitu. Kalau saya referensinya ini aja sih, untuk yang si sel ini ya, kasus si sel ini referensinya protokol aja. Mungkin yang lain, misalnya kalau misalnya pernah bikin ini nggak? Picker gitu, misalnya bikin kalender. Kita ada satu field, diklik muncul kalender, diklik balik lagi kan. Nah itu saya pakai closure, pakai Iya, iya. closure untuk ngebalikin si value date-nya pakai closure. Jadi nanti tinggal present present apa ya present
kalender gitu kan, completion. Nah, di dalam completion itu ada balikan, ada parameter date tuh. Nah, itu parameter date tinggal diambil aja gitu. Itu lebih gampang. Ya, ya. Kalau dari sisi ininya apa? Kan di software development juga ada bisnis ininya ya, apa namanya? Bisnis logic. Jadi bukan bisnis logic. Intinya kalau kenapa yang kita ajarkan lebih dalam di protokolnya, karena yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu ya, code-nya lebih clear dan lebih solid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, si protokol ini kan ketika di compile tuh beneran type safety banget gitu. Iya. Type safety. Jadi kita tuh nggak perlu banyak type casting lah kalau pakai protokol. Gitu. Jadi dua hal itu yang jadi pertimbangan. Tapi closure ya tetap perlu perlu Ya. tahu dan perlu bisa gitu, karena ada beberapa case yang tetap closure itu Ya. perlu digunakan. Kayak kemarin aja ya, yang manggil misalnya ya news provider nih. Ini kan kayak closure tuh ya. Closure kan sebenarnya kan. Result, tipenya result di sini dan balikannya void. Bayangin kalau misalnya kita pakai apa? Delegate gitu. Jadi setiap yang memakai news provider harus implementasi protokol dong, ya kan? Sementara misalnya di halaman tertentu kita cuma memakai ini doang gitu, function yang top news doang misalnya. Nah ini kan sebenarnya agak ribet kalau misalnya pakai protokol, bukan agak ribet-ribet banget gitu ya. Jadi ya ini aja sih, posur gitu. Lihat case-nya aja, kasusnya bagusnya yang mana gitu. Seperti itu, Bray. Benar. Kita Gimana? stand for protokol karena solid dan clear code. Ada lagi pertanyaan? Belum nih. Oke, Belum. teman-teman yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Kita tuh kan protokol, terus closure, satu lagi apa ya? Multi-thread. Multi-thread. Oke, lanjut dulu. Oke, kita ke multi-thread aja ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Aman, Aman. Bray. Oke. Ini saya komen ya. Saya komen dulu. Nah, kita ke bawah. Oke, saya punya code nih. Ini image-nya gede. Segede gajah. Gitu. Nah, saya mau lihat ini. Eksekusi code-nya seperti apa nih. Ini kan dalam di apa ya namanya? Di playground ini kan eksekusinya linear ya. Ini dulu eksekusi, ini beres, balik ke sini, ya kan? Nah, coba kita run sekarang. Running my playground. Namanya start. Finish. Oke, artinya nunggu di sini nih lama ya. Nunggu di sini lama baru ke sini gitu. Nah, dalam pemrograman si iOS gitu ya. Nah, proses-proses yang kayak gini tuh nggak boleh dieksekusi gini doang, gitu aja gitu. Artinya apa? Ya ada satu yang nunggu gitu kan, baru finish gitu. Ada gambarnya. Nah, untuk lihat real kasusnya saya mau bikin project baru. Biasa aja, saya kasih nama apa ya? Image loader aja lah. Image viewer. Saya ini gimana ya? Di 12 ya sekarang kan. Oke, saya create di sini aja. Aplikasinya simple, cuman nampilin apa ya? Nampilin image.
nggak usah di anu-anu. Targetnya iPhone 13 Pro biar sama ya. Nah, saya cuma mau nambahin UI image. Oke. Saya kasih constraint dikit. Image, terus aspect fit, oke. Dan saya mau kasih indikator, activity indikator di tengah. Kita bikin activity indikatornya di tengah. Stylenya large, warnanya hitam. Black gitu ya, biar kelihatan jelas gitu. Di sini saya bikin outlet, image view, loading view. Oke. Ketika view did appear, saya mau panggil load image. Nah, dan function load image adalah function yang tadi. Cuman bedanya ya loading view dot start animating, ya kan? Loading view and stop animating. Nah, data image, masukkan UI image dari data, kemudian image view dot image, masukkan image. Jadi selain ini download data image-nya kan, saya ubah dari data jadi image, baru si image ini masukkan ke image view di sini, baru stop animating. Gitu. Kita coba run. Oke. Nah, muncul. Bahkan dia nggak muter gitu. Artinya apa? Ini UI nggak responsif nih. Gitu. Bahkan loading pun nggak muter kalau misalnya kata user mah nge-hang gitu. Nah, baru muncul sekarang. Oke, saya lupa. Ini saya set hide when stop ya. Nah, bahkan belum sempat muncul udah keblok UI-nya. Si ini. Oke. Ngeheng, ada yang salah kan artinya. Nah, artinya isunya adalah nah ini teh dieksekusi di thread utama gitu. Kita nggak boleh kayak gini. Untuk sesuatu yang memakan waktu lama gitu ya. Baiknya jangan dieksekusi di thread utama gitu. Nah, proses ini kita harus dikerjakan di thread background. Caranya gimana? Nah, kita pakai dispatch queue dot global. Nah, global di sini bisa global gini doang atau kita QoS-nya di set quality of service-nya gitu. Nah, ini ya default background unspecified. Nah, ini sesuai kebutuhan. Nah, untuk sekarang kita pakai default aja. Global doang gitu kan, dot asing. Nah, ini code yang harus diimplementasi secara asingnya gimana. Nah, ini sini gitu. Nah, artinya ini kan nggak bisa nih, ini nggak dapat data nih, berarti harus di dalam juga gitu, ya kan?
Nah, ini juga nggak dapat image, artinya harus di dalam sini juga, di dalam si closure sini ya, closure asing gitu. Oke, nah sekarang kita coba jalanin. Oke, ini harus pakai self, karena di dalam closure. Start finish, tadi kelihatannya start finish. Nah, artinya dari sini ke sini beres, ya kan? Tapi, nah kan, nah ketika kita ngakses sesuatu yang di UI, kita nggak boleh ngakses dari background gitu. Dia UI image view image must be used from main thread only. Artinya ini harus kita eksekusi di thread utama. Caranya ya tinggal dispatch queue lagi aja, dispatch queue. Nah, tapi jangan global. Kalau global tuh thread yang bukan main thread, artinya di background lah ya. Nah, kita bilangnya main dot async gitu. Nah, baru kita bilang self, nah, gitu. Oke, dan dan tadi si loading view-nya kan nggak ini ya, nggak kelihatan. Karena apa? Karena ini start animating, start, ini ke background, finish, beres deh animasinya kan. Nah, harusnya ini kan di dalam dulu ya, nunggu juga gitu dia. Nunggu beres. Ini saya mau ngeprint dan gitu. Seperti itu. Nah, ada loadingnya. Dan nggak tahu kenapa nih. Nggak ada gambarnya. Oke, start finish dan nah ini oke. Baru keluar ternyata. Seperti itu. Itu multi threading cuma kayak gini doang sih sebenarnya. Dan jangan takut kalau misalnya ngakses sesuatu yang UI di background pasti ada errornya kayak tadi. Cuman masalahnya kalau misalnya kita ngakses sesuatu yang lama di main thread, biasanya kalau kalau apa ya kelihatannya kalau misalnya nge-scroll kita nge-lag gitu. Nah itu tuh harus di review sama kita. Takutnya ada sesuatu di main thread yang prosesnya lama gitu. Makanya kita review apakah bisa diakses di background atau enggak. Gitu. Seperti itu. Itu gitu aja sih multi thread teh. Iya, ini ada pertanyaan nih. Huh? Mungkin karena kayaknya Mas Harun ini background-nya web developer ya. Jadi pertanyaannya adalah, ini berarti proses synchronize diubah jadi asynchronous ya? Betul. Asalnya synchronize, yang prosesnya harusnya dijalanin di situ, kita ya udah pindahin ke thread lain gitu kan, jadi asing kan ya, jadi asynchronize. Yang di sini kita tunggu aja gitu, tinggal nunggu kita dispatch set image-nya gitu. Balik lagi ke thread yang tadi, baru set image-nya gitu. Yes. Oke, Betul. asynchronize. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau gitu berarti baiknya setiap yang nge-load data dibikin asing juga Betul. atau gimana di mobile? Ya, betul, dibikin asing. Dan biasanya kalau misalnya kita pakai framework tertentu, ya itu udah otomatis asing gitu. Ketika kita balikin, udah balik lagi ke main thread. Contohnya yang kemarin kita bikin tuh pakai Alamo Fire ya, yang ini Alamo Fire request. Nah, dia respon data tuh sebenarnya udah di background dia. Nah, tapi ketika balik lagi ke sini, ketika respon data ada kita dapat respon, ini udah di main thread lagi gitu. Udah diurusin sama dia. Cuman ya baca baca ininya aja sih, baca dokumentasinya aja apakah emang benar-benar udah di main thread atau belum gitu. Kalau yang ini udah saya pastikan ini udah di main thread gitu. Jadi aman. Nggak ada kan ya, nggak ada di spek asing main gitu nggak. Oke, jadi ya kalau misalnya sesuatu yang akses apa tadi, Bray, Load data. load data ya selalu asing harus selalu.
gitu. Apalagi data image. Data image karena ya udah makan resource ya kan, lumayan. Oke, yang lain ada? Mas Fairul nih biasanya pertanyaannya berat-berat nih. Mas Tommy juga nih. Tapi jadi ini ke yang lain. Jadi pengetahuan. Ayo, jadi kayak basically secara materi sih selesai ya untuk closed source, kemudian protokol dan multi threading. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pakai tapi nggak terlalu dibahas. Nah sekarang dibahas multi threading terutama dan closed source. Kalau protokol sering diulang-ulang. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan kah? Silakan. Oh ada nih dari Mas Alif. Oh kayaknya butuh ini dicobain untuk global yang quality of service. Gitu parameter itu. Gimana? Gitu deh. Iya kan dispatch-nya ada yang global, ada juga dispatch yang quality of service yang QoS itu. Hmm, Harus ada contohnya nih. Gitu. Contohnya apa Dipakainya ya? kapan? Gitu. Nah itu dia. Nah itu saya Case-nya belum belum pakainya kapan dapat gitu. case-nya nih. Bahkan di Hmm. kerjaan pun nggak Tapi secara make sih. teori itu gimana tuh? Secara teori itu apa? Default background unspecified itu mencerminkan apa? Eh, Pentingnya yang mana mungkin ya? Apa ya? Kalau dari Hmm, sebenarnya saya belum benar-benar belum make juga sih iya. utility Karena quality of cukup service dengan class. itu aja sih. Global Iya. sama main. Biasanya yang saya ngoding tuh ya emang benar-benar saya butuh gitu. Butuh segera dan dilakukan nggak di main thread gitu. Jadinya globalnya ya default aja. Kalau dia bilangnya default quality of service class default gitu ya. Kalau backgroundnya tuh class of maintenance or clean up task that you create gitu kan. Bikin task terus clean up ya, yang namanya clean up kan nggak usah ditungguin, nggak usah nungguin. Maksudnya sesuatu yang bukan untuk user gitu. Unspecified ya itu ya unspecified ya bebas lah gimana lu iOS gitu kan. Itu ini ya. User initiated, ini saya nggak tahu nih. For tasks that Oh, prevent user from gue tau ini effectively. kayaknya buat behavior user deh sebagai Hmm, pemakai. Jadi kayaknya dibikin standar aja default ya. hmm, Kalau lagi ngeload data ya dikasih loading. Begitu iya, datanya loadingnya selesai datanya muncul. Nah itu kan udah jadi behavior yang umum di aplikasi mobile. iya. Nah yang QoS ini kayaknya memang spesifik behavior nih. Nah, ini saya harus baca lagi sih kalau misalnya kayak gini. Jujur belum pernah nemu kasus kayak gini juga dan pakai dispatch queue global tuh udah hampir nggak pernah saya pakai ini, pakai kayak gini gitu. Mungkin Karena pakai library kita. mungkin somewhere di library ada mungkin yang pakai, kita coba search. Oh, jangan di sini. Oh Di iya ya, di project Alamo satu Fire ini. ya. Kali aja ada. Mungkin nggak ada. Text containing kan global dispatch queue. Nah, ini dia bikin queue sendiri dengan ID tertentu gitu kan. Kita kan dispatch queue dot global gitu kan. Dan kalau ini dia bikin label sendiri, mungkin di manage sendiri sama dia. Gitu. Asing kan asing. Mungkin nanti ada buat apa ya namanya.
Kayaknya nggak dipakai juga sih. Nah itu ada tuh. Bukan ya. Bukan. Condition. Ini variable underlying gitu. Mana ininya ya? Dia desainnya kapan gitu? Nanti kita Sama coba gali informasi lagi. callback queue. Main tuh, langsung main. Ini apa ini? Ini Kingfisher. Dispatch queue dengan label ini ya. Dia bikin label sendiri. Dan nggak di spesifik ya. Ininya apa namanya? Belum kepake Eh, banget gitu. QoS-nya. Nanti saya baca di dokumentasi ini. Di sini juga bisa di dokumentasinya, tinggal diklik aja di itunya. Default. Nah, default. Nah, ini nih ada nih. Tadi dia bikin variabel. Back lagi. Nah, unspecified attribute. Kalau unspecified diklik itu Oh, enum kan? label yang tadi ya, yang Iya. Alamofire tuh yang label. Dia Bikin label QoS-nya sendiri berarti. unspecified. Oh. Nah, ini saya nggak ngerti unspecified. Attribute inherit. Nggak tahu. Nggak pernah pakai yang Hmm. ini sih. Ya. Itu. Menarik Oke. sih. Nantilah diulik lagi. Ya, mungkin kalau misalnya mau bikin apa ya, untuk nge-encode something yang berat, mungkin perlu ya, perlu juga nih. Biasanya kalaupun berat itu selain Alamo Fire ya pakai Kingfisher itu kalau kaitannya dengan media ya. Hmm, Tuh, iya. media. Jadi kita nggak apa namanya benar-benar pakai 100% iOS Foundation gitu. Karena pasti code-nya jadi lebih banyak. Hmm. Terus ya reinventing the wheel kadang-kadang. Ada orang yang berbaik hati bikin library. Begitu. Tapi menarik pertanyaan. Nanti eh, kita kulik-kulik lagi deh. Itu tuh apa gitu. Si quality of service berbagai macam ininya. Itu inam kan sebetulnya kan ya. Yang mana? Yang Cost itu ya? Iya, default itu itu 6. kan inam ya. Jadi kita harus cari tuh di mana tuh ininya. Oke. Hmm, udahlah. Udah ya. Udah ya. Nggak ada Udah lagi ya. sih. Nah, gimana? Iya. Ada pertanyaan lagi? Udah sih materinya habis. Mm-mm. Mau nanya yang Ya, lain juga boleh kok. iya, memang berat sih ini apa multi threading mungkin lebih bisa dipahamin ya karena ada beberapa yang dari web developer itu apalagi yang di JavaScript gitu ya. Ada callback kayak gitu kan. Mungkin akan lebih nempel konsepnya ke multi threading. Kalau ke closures lumayan itu memang perlu dipelajari lagi, tapi minimal dari yang udah disampaikan sama Mas Bayu tadi ngebuka pintu buat lebih memperdalam tentang penggunaan closures. Kalau protokol sih karena memang kita sering pakai, jadi itu akan berguna banget dan memang jadi standar lah kalau di software host tuh. Hmm. Gitu. Itu teman-teman, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi malam ini ataupun materi besok ya. Besok itu maps. Nanti terakhir animasi. Untuk tugas belum ya. Tadi ada yang nanya tugas, Mas Hanun belum ya. Nanti tugasnya itu nanti kita sampaikan di hari Sabtu. Enggak di rekaman sih. Karena kita kan kelewat 2 materi ya, waktu Senin dan Rabu pekan lalu. Nah, kita masih punya PR 2 materi, tapi lebih ke ringan materinya. Nah, di situ nanti kita jelaskan tugasnya apa. Gitu, bahas tugasnya. Oke. Oh, ini nih ada pertanyaan, tapi mungkin nggak related gitu. Oh, ini soal pemakaian guard dibandingkan dengan e-flat.
gitu. Halo Mas Bayu. Ya, kenapa Ya, guard dan iflet? ya. Jadi kalau Mas Alif ini kalau nonton di YouTube banyak sekali yang pakai guard dibandingkan dengan iflet. Nah, Hmm. itu bisa di-share nggak opininya Mas Bayu? Yang jelas sih one-liner. Eh, ya lebih enak guard sih sebenarnya. Jadi kalau guard tuh kan sebenarnya apa sih validasi di awal, ya udah ke bawahnya mah tinggal make gitu kan. Kalau iflet kan pasti ada else-nya. Kita else-nya harus di apa ya di handle handle juga kan. Kalau misalnya guard, else-nya tuh harus di handle saat itu juga dan biasanya harus return gitu. Gitu. Jadi ya kalau saya bilang guard bagus kalau misalnya emang kasusnya simpel untuk memvalidasi suatu nilai tertentu. Kalau misalnya nggak bisa, kalau nggak valid, nggak bisa lanjut ya udah pakai guard sebenarnya gitu. Guard, else, return ya gitu. Tapi kalau misalnya kasus tertentu ya harus pakai if flat ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Kalau saya bilang lebih enak pakai guard gitu daripada if Iya, flat gitu. Lebih simpel aja sih sebenarnya. Walaupun kan secara logik mah ya sama aja kan ya. sama logik. Iya. Hampir di setiap kasus sih Mas Alif Hmm. gitu. Kita lebih prefer pakai guard gitu. Kalau kemarin kita ada pakai iflet, ya lebih ke menjelaskan flow dan logiknya. Itu kalau mau direfaktor jadi guard juga bisa sebetulnya. Hmm. Gitu Mas Alif. Dari yang lain, Mas Tommy, Mas Fairul, Mas Hanun, gitu. Mas Amri nih, biasanya suka nanya juga. Tuh. Oke, kalau ada lagi nggak, Mas Bayu? Udah sih sepertinya. Udah ya. Heeh. Mhm. Kalau yang Maps kita bikin aplikasi baru berarti ya? Ya baru sih. Ya. Baru mungkin mungkin perlu dua nggak Google Maps sama Google Apple aja, Map? Google aja. Google aja ya, oke. Apple nggak perlu ya. Oke, yaudah Google aja. Ya, Google aja. Paling kita apa yang handle mapnya, bikin ngasih apa namanya pin gitu, pin Ya, call pin out. locator. Nanti Terus, pinnya kalau sempet bisa di custom, di custom. ya, terus yang paling penting biasanya gini, kalau aplikasi map itu kan sebenarnya kita tuh bisa bikin aplikasi untuk routing. Maksud routing itu apa? Kayak aplikasi Google Map. Kita bisa nunjukin jalan kan, nunjukin jalan dari dalam aplikasi kita kanan kiri kayak kayak apa ya Gojek kayak gitu mungkin ya routing. Nah itu tuh lumayan ribet biasanya kalau misalnya routing kayak gitu. Kalau misalnya menunjukin menunjukin apa ya jalan ke tempat tertentu biasanya dilemparin bisa itu ke Apple Map atau ke Google Map tergantung preference aplikasi kita gitu nanti. Nah mungkin kita bikin kayak gitu aja sih kalau misalnya untuk masalah aplikasi routing kayaknya belum. Hmm. Itu lebih besar, lebih kompleks kayaknya. Jadi kita Ya, sebatas pakai map, ngerender misalnya ada landmark di situ kita kasih pin, kayak bisa klik dan ada detailnya langsung uh, go to map gitu. iya. Iya, paling nearby aja. Nearby ya. Ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Malam ini kita tidak lanjut sampai 9:30, jadi bisa ada waktu lebih banyak untuk istirahat dan nge-refresh materi. Ini nanti akan kita upload secepat mungkin malam ini. Jadi terima kasih teman-teman atas waktunya dan kehadirannya, bertahan sampai hari ini, kemudian nanti sampai hari Sabtu juga kita selesaikan bootcamp yang batch pertama ini. Plus nanti ada tugas juga dan ada materi tentang Git di rekaman video. Oke, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Mas Alif, Mas Tommy ya, ditunggu nanti ininya. Nomor OVO-nya atau GoPay-nya nanti kita top up. Gitu. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini. Terima kasih untuk tetap komitmennya untuk belajar bersama-sama. So, sampai ketemu lagi hari Rabu jam 7:30 malam.
dengan topik tentang maps, core location, pin, nearby, dan lain-lain. Aplikasi yang baru. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Bray.